Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi hari ini kita akan membahas tentang income and social class. Konsumen pada saat memutuskan untuk membeli suatu produk dipengaruhi oleh income atau pendapatan dan kelas sosial atau social class. Penghasilan merupakan bagian dari pekerjaan dan pendidikan. Kemudian pendapatan ini merupakan konsekuensi dari pekerjaan dan pendidikan. Ini adalah data di Indonesia, GDP, Gross Domestic Product per kapita tahun 2019 adalah 59,3 juta. Kemudian tahun 2020 menurun menjadi 57,73 dan tahun 2021 meningkat pada kisaran 62 juta, 2. Kemudian di Indonesia sudah mengalami perubahan dari lapangan kerja dari tahun 2009 sampai dengan 2019. Kalau dulu 2009 ini sektor agriculture, pertanian ini masih tinggi 40,45%, kemudian service atau jasa ini 41,25%, dan industri persentasenya paling sedikit 18,3%. Namun sekarang tahun 2019 sektor yang persentasenya paling besar dengan tenaga kerja yang terserap di Indonesia adalah servis atau jasa dengan 49,14%, kemudian dilanjutkan pertanian 28,5%, dan industri adalah 22,36%. Income ataupun tingkat penghasilan konsumen ini merupakan suatu indikator untuk dimana kita mengetahui kondisi sosial terhadap seseorang. Pembagiannya atau kategori ini, yang pertama adalah pendapatan lebih tinggi jika penghasilannya adalah lebih dari 120 juta per tahun. Kemudian pendapatan menengah ke atas ini 60 sampai 120 juta per tahun. Kemudian pendapatan menengah ke bawah jika per tahunnya adalah 36 sampai 60 juta, dan pendapatan lebih rendah urutan yang keempat yaitu jika kurang dari 36 juta per tahun pendapatannya. Di Indonesia prioritas untuk keuangan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, keuangan masyarakat ini sangat besar pada saving atau menabung, kemudian baru memenuhi komitmen keuangan, investasi yang menguntungkan, melindungi keluarga dengan asuransi, melunasi utang yang dimiliki, kemudian menabung untuk pensiun, membeli rumah, membeli aset, dan kembali sebelum pandemi atau kita prepare. Di Indonesia tingkat atau level kelas sosial berdasarkan pengeluaran rumah tangga per bulan ini ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah upper 1 ya. Jika pengeluaran rumah tangga per bulan adalah lebih dari 6 juta,
Kemudian upper 2 ini adalah pengeluaran rumah tangga per bulan 2,5 sampai 5 juta, dan masyarakat pada kelas ini jumlahnya 21%. Kemudian middle 1, tengah 1, 1,75 sampai 2 juta pengeluaran per bulan, dan jumlahnya adalah 35% dari seluruh populasi di Indonesia. Middle 2 adalah 23% dengan total pengeluaran 1,25 sampai dengan 1,5. Yang terakhir adalah lower, pengeluarannya adalah kurang dari 1,25 juta dengan total populasi 10% pada level ini. Kelas sosial merupakan kedudukan keseluruhan orang dalam suatu masyarakat. Kelas sosial ini tidak sama dengan kelas ekonomi. Kalau dalam kelas sosial, individu tergantung pada kondisi sosialnya, bukan pada kondisi ekonominya. Kelas sosial mempengaruhi kepada beberapa hal. Yang pertama, kelas sosial ini mempengaruhi perilaku konsumen. Kemudian kelas sosial juga mempengaruhi dari pengetahuan yang dimiliki, kemudian lifestyle dan akses ke sumber daya. Yang pertama contohnya adalah perilaku. Kelas sosial tertentu mereka menimbulkan sikap atau perilaku dalam menghabiskan waktu berlibur di resort-resort khusus. Kemudian ini juga akan menimbulkan mereka pada kelas sosial yang mana. Kemudian berikutnya adalah perilaku saat konsumen membeli produk. Kelas sosial yang lebih tinggi akan membeli produk branded misalnya, dengan brand yang terkenal. Kemudian berikutnya adalah mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen. Kelas sosial yang lebih tinggi mereka akan mengurangi untuk mengkonsumsi minuman soda karena mereka mengetahui dampaknya jika mengkonsumsi minuman soda dalam jumlah yang besar. Kemudian untuk kelas sosial lebih rendah, mereka berbeda sebaliknya dengan apa yang dilakukan dengan kelas sosial yang lebih tinggi. Pengaruh kelas sosial juga kepada lifestyle atau gaya hidup, misalnya kecenderungan untuk menikah dengan kelas sosial yang sama, dan akses kepada sumber daya. Kedudukan dalam masyarakat juga dipengaruhi terkait hubungan seseorang dengan alat-alat produksi. Peringkat ataupun kondisi seseorang juga tergantung pada status kelompok, kemudian pada kekuasaan, dan pada kekayaan yang dimiliki. Ada beberapa komponen kelas sosial. Yang pertama adalah prestis pada sebuah pekerjaan. Ini nilai yang dimiliki berdasarkan apa yang mereka lakukan dalam mencari nafkah atau pekerjaan mereka. Kemudian penghasilan yang mereka miliki ini merupakan komponen yang membentuk kelas sosial, dan hubungan antara pendapatan dan kelas sosial ini adalah pendapatan merupakan prediktor yang lebih baik dari pengeluaran utama yang tidak memiliki status ataupun aspek simbolis. Kelas sosial dan pendapatan keduanya diperlukan untuk memprediksi pembelian produk simbolis yang lebih tinggi.
Semakin tinggi klasifikasi kelas sosial seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat pembelian produk yang dipilih. Pertimbangannya ini berbeda. Semakin tinggi kelas sosial, maka pertimbangan terhadap suatu produk berbeda. Dengan kelas sosial yang tinggi, konsumen akan membeli produk dengan kualitas produk yang baik, yang sesuai kemasan, dengan tidak mempertimbangkan harga terlebih dahulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.